Shalom saudara-saudara, ada sukacita pada malam ini. Hari ini kita berbicara dan belajar mengenai kebaikan. Katakan bersama-sama dengan saya, kebaikan. Ada kebijakan kuno berkata bahwa kebajikan yang paling tinggi di antara semua jenis kebajikan adalah kebajikan. Ini bukan permainan kata-kata, saudara. Jadi kalau kita melihat orang nolong kita dan kita mengatakan itu baik, atau kalau kita diselamatkan dari sebuah masalah dan kita katakan itu baik, di antara semua level dan jenjang kebajikan itu, yang paling tinggi adalah kebajikan. Dan yang disebut dengan kebajikan di situ semua berkumpul jadi satu, berbuat baik, melakukan kebaikan, bertindak baik buat sesama dan sebagainya. Saya akan mulai dari kesimpulan terakhir dari apa yang akan saya sampaikan kepada saudara pada malam hari ini mengenai hukum kebaikan. Mari katakan sama-sama hukum kebaikan. Yang namanya hukum kebaikan, saudara, kita terikat dan berada di dalamnya. Artinya pada saat kita melakukan kebaikan itu, maka di detik itu hukum kebaikan itu dampaknya berlaku di atas kita. Kalau kita tidak melakukannya, maka dampak dari hukum ini tidak akan dinyatakan di dalam hidup kita, saudara. Dan kekristenan mengajar kita untuk tetap menjadi orang baik. Situasinya menguntungkan atau tidak menguntungkan, baik atau tidak baik suasananya, firman Tuhan menegaskan untuk kita selalu menjadi orang baik. Nah, apa yang menjadi hukum kebaikan itu? Pertama, saudara lihat di dalam bagian yang pertama, kebaikan adalah sebuah investasi. Sama seperti kalau Anda menaruh uangmu di bank, ada bunga yang akan menguntungkan hidupmu. Dia akan bertambah seiring dengan waktu. Uang itu akan digunakan oleh bank untuk beranak pinak dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak mengerti hukum ekonomi. Tapi ketika Anda menginvestasikan sesuatu dalam hidupmu, tentu akan kembali kepadamu lebih dari apa yang sudah atau nilai yang sudah Anda investasikan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kebaikan adalah sebuah investasi yang melebihi materi apapun. Berarti kalau dikatakan kebaikan adalah sebuah investasi, maka saat engkau sedang melakukan kebaikan kepada orang lain atau berbuat baik di luar sana, maka sebenarnya Anda sedang menabung apa yang sebentar lagi Anda tuai. Yang Anda tuai itu apa? Kebaikan. Bilang amin. Karena ketika kita berjalan di dunia ini melakukan aktivitas dan kehidupan kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Kita selalu butuh yang namanya pertolongan orang lain. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi bagian dari society, bagian dari masyarakat, di mana kita berperan kepada orang lain dan orang lain berperan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan kebaikan dari orang lain yang akan membuat hidup kita berada di dalam kualitas yang lebih baik, yang akan membuat kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Maka itu sebabnya berbuat baiklah, karena hukum ini berlaku atasmu. Karena di suatu masa di depan, kita tidak pernah tahu masa depan, tapi di suatu masa di depan, ketika kakimu melangkah dan membutuhkan kebaikan dari orang lain, maka Anda tidak akan susah mendapatkannya, sebab Anda sudah berinvestasi atas kebaikan itu. Makanya orang baik itu saudara, selalu menerima kebaikan dimanapun dia berada dan dimanapun dia pergi. Sebaliknya, di dalam hukum kebaikan, orang jahat dimanapun dia pergi, jangan harap dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, dia akan terus mendapatkan hal-hal yang jahat di setiap waktu dari hidupnya di masa depan. Oleh sebab itu saya mendorong kita untuk mengambil keputusan pada malam hari ini. Mulai malam ini, saya tidak lagi melakukan investasi yang akan merugikan saya di masa depan. Salah satu investasi terbaik di dalam ajaran firman Tuhan adalah melakukan kebaikan, karena di suatu masa di depan kita akan menerima kebaikan itu kembali dari orang lain yang entah siapa yang Tuhan akan pakai untuk menolong kita. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak berjalan atas kekuatannya sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Mungkin ada masalah dalam perjalananmu di tengah jalan. Mungkin ada pergumulan-pergumulanmu yang membutuhkan pintu perlu dibukakan oleh orang lain. Mungkin Anda membutuhkan petunjuk dan itu ada di dalam diri orang lain. Jangan pernah khawatir tentang itu semua. Tuhan akan sediakan
Karena Anda menjadi orang baik. Kebaikan akan selalu berbuahkan kebaikan. Orang baik akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kebaikan itu mendatangkan upah. Itu bukan hanya sekedar sebuah perintah yang diberi kepada orang Kristen untuk ditaati. Tidak, ada benefitnya. Dan itu akan kita pelajari pada malam hari ini. Benefit-benefit seperti apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin kita melihat gambar ini. Untuk menjadi orang baik atau tidak menjadi orang baik, pilihan bukan berada di tangan Tuhan. Pilihan tidak berada di tangan orang lain, bukan berada di tangan gembalamu, tapi pilihan itu ada di tanganmu sendiri. Bilang amin. Untuk mau menjadi orang baik atau orang jahat, di dunia ini kan selalu ada peperangan antara yang baik dan yang jahat. Di luar sana, kejahatan sudah merajalela di mana-mana. Apakah kita mau mengikuti kejahatan itu, mau menjadi bagian dari kegelapan, atau tetap hadir sebagai terang? Itu pilihan ada di tangan kita. Kenapa saudara? Kenapa kita harus memilih? Karena Tuhan itu memberikan kepada kita kebebasan. Kamu mau jadi apa nak? Mau jadi hantu silakan. Mau jadi ubur-ubur ikan lele silakan. Mau jadi terang silakan. Pilihan di tanganmu. Setiap pilihan pasti membawa konsekuensi. Pilihlah jalan yang baik supaya kebaikan menyertai hidupmu. Tahun ini saya mendeklarasikan kepada jemaat bahwa kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Living in His goodness. Ini baru bulan Februari. Saya sudah menerima sejumlah list kesaksian jemaat. Bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka. Karena mereka memilih menjadi orang baik. Malam ini mari kita memilih untuk menjadi orang baik. Lah Pak Sony, gimana kalau orang menjahati saya? Tetap jadi orang baik. Karena kebaikan tidak bergantung pada situasi yang ada secara eksternal. Sebab kebaikan itu ada di dalam dirimu dan pilihan pribadimu secara personal. Haleluya. Upah yang pertama dari setiap kebaikan, ketika kita menjadi orang baik. Mazmur 125 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Lakukanlah kebaikan. Kebaikan itu boleh kita katakan, kalau saya gunakan bahasa sekarang, sebagai provokasi bagi Tuhan yang mendesak Tuhan untuk berbuat baik kepada kita, kepada orang yang melakukan itu. Kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, saudara, firman Tuhan berkata jejaknya meninggalkan lemak. Maka artinya dia sengaja berjalan di depan kita, dan jejak yang dia tinggalkan bukan jejak yang kering, tapi jejak lemak. Di dalam Alkitab, lemak adalah lambang dari berkat. Lambang dari kebaikan Tuhan yang dinyatakan secara material. Jadi ketika kita menjadi orang baik, upah pertama yang kita terima dari Tuhan adalah kita menjadi objek kebaikan Tuhan. Yang namanya objek adalah Tuhan akan menjadikan kita sebagai target untuk setiap kebaikan yang ada di dalam dirinya. Maka orang yang seperti ini dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, kebaikan akan mengejar dari belakang. Karena Tuhan memerintahkan itu terjadi dalam hidupnya. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang yang baik dan kepada orang yang tulus hati. Apa yang Tuhan lakukan? Kebaikan seperti apa yang akan Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang baik itu? Pertama, hal-hal yang manis. Kalau Anda melakukan studi Alkitab, kata kebaikan di situ, arti pertama adalah hal yang manis. Anak kecil senang yang manis. Ketika bangsa Israel membutuhkan air minum dan mereka sudah menyeberang Laut Merah, tiba di sebuah mata air dan pahit, mereka bersungut-sungut. Ini gambaran kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini menjalani hidupnya dengan kepahitan. Ketika dia berjalan, dia berjumpa bukan dengan sesuatu yang manis, tapi sesuatu yang pahit terus. Pahit terus, pahit terus. Entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga, entah dalam relasi, pahit terus. Gak ada orang yang senang dengan kepahitan, saudara. Hari ini saya pasang status di Facebook saya. Saya berkata, kalau hatimu gak beres, yang keluar dari mulutmu adalah kepahitan.
tanpa sadar, tanpa kita sadari. Mari coba evaluasi diri saudara. Di sepanjang, baru 2 bulan, tahun 2025. Sudahkah Anda berhadapan dengan yang manis-manis saja? Atau berhadapan dengan yang pahit? Coba evaluasi dirimu tahun 2024. Apa yang lebih banyak mewarnai kehidupanmu, karirmu, pekerjaanmu, keluargamu, relasimu dengan sesama? Banyak yang pahit atau banyak yang manis? Hari ini kita mau merubah dan membalikan keadaan itu. Dengan cara apa? Mau mengambil komitmen untuk menjadi orang baik. Supaya di sepanjang perjalanan kita berhadapan dengan sesuatu yang manis. Di dalam teologi perjanjian lama, manis itu adalah berkat, sesuatu yang baik. Perempuan Yahudi, ketika dia mengajar anaknya untuk mencintai firman Tuhan, maka setiap kali seorang anak kecil selesai membaca Alkitab, dia beri permen di mulut anak itu. Permen. Sehingga dia berkata firman itu manis di mulutnya. Terbentuk informasi di otaknya bahwa setiap kali dia membaca Alkitab, dia membaca Taurat, maka dia akan menikmati sesuatu yang manis. Termasuk wajahmu akan ikut-ikutan manis. Coba lihat wajah kiri kananmu. Itu wajah pahit atau wajah manis? Dulu waktu kecil itu ada komik si pahit lidah. Anak sekarang pasti nggak tahu. Manis. Manis itu akan membuat engkau tersenyum, saudara. Kata kebaikan yang kedua diterjemahkan dengan rapi. Rapi itu seperti menggambarkan barang yang tertata dengan baik, berada di tempat yang benar, tertata dengan sistematis dan membawa keindahan. Itu artinya rapi. Ini juga berbicara mengenai gambaran kehidupan kita yang awut-awutan atau rapi itu kembali pada sikap hati kita, apakah kita menjadi orang baik atau tidak. Banyak orang hari-hari ini, saudara, apa yang dia tampilkan melalui kehidupannya awut-awutan, saudara. Kehidupannya itu seperti roller coaster. Roller coaster itu amburadul di mana-mana, seperti kamar yang acak, yang tidak tertata dengan baik. Bukan seperti itu kehidupan anak Tuhan yang Dia kehendaki kita alami. Tuhan menghendaki kehidupan yang tertata dengan baik, sistematis, berada di dalam proses, dalam satu pola yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau hidupmu hari-hari ini tidak tertata dengan baik, jangan salahkan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Tuhan, sudahkah aku berada di dalam standar kebaikan atau tidak? Sebab kalau masih belum, maka pantas saja hal seperti itu terjadi dan kita alami. Kata kebaikan yang ketiga adalah lebih banyak. Lebih banyak. Makanya saya katakan itu sebagai sebuah investasi. Orang yang berbuat baik akan menerima lebih banyak dari Tuhan. Dia memberi satu, dia akan menerima lebih banyak. Ada satu deret matematis, namanya deret Fibonacci. Jadi angka ketiga adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Dan dua angka sebelumnya itu selalu dimulai dari 0 dan 1. Berarti angka ketiganya berapa? Deret Fibonacci, angka ketiga adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Angka pertama 0, angka kedua 1. Berarti angka ketiganya berapa? 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu kita lanjut pada angka berikutnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut pada angka berikutnya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan demikian seperti itu cara Tuhan menambahkan di dalam hidup kita. Sebab orang yang melakukan kebaikan sama seperti orang yang sedang mengutamakan kerajaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan kebaikan kepadamu. Artinya apa? Ditambahkan kepadamu. Itu katanya sama, saudara. Makanya kalau kita lihat orang baik itu, hidupnya itu makin berkembang. Hidupnya makin meluas. Karena kebaikan juga diterjemahkan dengan menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Mungkin hanya misalnya
Misalnya kebaikan itu adalah seperti meja ini, dan porsi yang Anda lakukan hanya sedikit di ujung ini, tapi Anda menerima di dalam porsi yang lebih besar. Maka mari kita mulai merenungkan betapa enaknya jadi orang baik. Tuhan akan melakukan kebaikan kepadanya dengan cara yang tidak bisa pernah kita duga. Mungkin Anda, bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana saya melakukan kebaikan? Orang ini menjahati saya. Saya berkata dari awal bahwa kebaikan adalah keputusanmu secara internal, tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar sana. Orang mau jahatin saudara, tetap saja berbuat baik. Nanti lihat, Anda yang akan diberkati, bukan dia. Justru dia akan kaget, kok bisa? Ya memang begitu hukumnya. Poin yang kedua, upah kedua yang kita terima ketika kita menjadi orang baik, saudara. Ditulis dalam Amsal pasal 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama Amsal pasal 12 ayat 2. 2, 3. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Kalau Anda sedang nonton di Netflix film Korea di zaman Joseon, tidak boleh orang masuk dengan sembarangan tanpa izin ke hadapan raja. Dia harus ngomong dulu, boleh nggak aku masuk menghadap. Tuhan juga memiliki pola yang seperti itu, saudara. Pola yang sama, dia raja di atas segala raja. Tidak semua orang bisa acceptable untuk dia terima dan masuk di dalam hadiratnya. Kata dikenan di situ artinya acceptable, diterima. Masuk mulai dari pelataran ke ruang kudus, diterima. Tuhan berkenan. Di zaman perjanjian lama, tidak boleh imam dengan sembarangan masuk di dalam Holy of Holies, dalam ruang maha kudus. Bahkan tidak boleh sembarangan masuk dalam ruang kudus. Satu kesalahan kecil akan mendatangkan hukuman, nyawanya bisa diambil oleh Tuhan. Nggak main-main. Makanya imam yang bertugas sekali setahun di dalam ruang maha kudus, bajunya diberi anting-anting, giring-giring, bunyi. Ketika dia melangkah, orang bisa mendengar giring-giring itu. Dan di kaki sebelah kanannya diberi tali. Kalau sudah tidak terdengar lagi suara giring-giring itu, artinya dia melakukan kesalahan di dalam ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu gelap, saudara. Jadi dia harus berlatih selama 1 tahun untuk melaksanakan aktivitas imamat di dalam ruang maha kudus itu tanpa salah. Kalau salah, mati. Orang tidak berani masuk ke dalam. Bagaimana membawanya keluar? Talinya ditarik. Itu hukum di dalam perjanjian lama. Bagaimana hukum dalam perjanjian baru? Tuhan itu menyatakan perkenaan buat setiap orang. Tidak harus melalui berbagai macam tata cara. Dengan bagaimana kita bisa mendapat perkenaan Tuhan, kita menjadi acceptable di hadapan Tuhan. Ketika kita datang, Tuhan berkata, welcome anakku. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Melalui doa kita. Bagaimana caranya kita tahu Tuhan berkenan terhadap kita? Melalui jawaban-jawaban atas pergumulan yang kita alami, tiba-tiba menjadi selesai. Melalui jalan keluar yang Tuhan buka di depan kita. Bangsa Israel ketika pertama kali masuk tanah perjanjian, udah kelihatan di depan sana, udah kelihatan. Mereka berada di sisi sungai Yordan. Jarak sungai Yordannya pada waktu itu mimbar ini sama dengan pintu. Jadi Anda masih bisa melihat jalan raya di balik pintu itu. Dan itu adalah tanah perjanjian. Tapi mereka tidak bisa menyeberang. Kenapa? Karena air sungai Yordan sebak di kiri dan kanan. Naik. Ada banjir besar pada waktu itu. Bahkan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu di mana tepi yang benar. Karena air sudah naik ke atas. Tidak semua orang bisa berkenan untuk mencapai setiap tanah perjanjian menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Apa yang membuat bangsa Israel bisa menyeberangi? Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Biar para imam itu berjalan di depan bangsa ini. Dan berikan jarak supaya engkau bisa melihat dari jauh. Dan ketika para imam meletakkan kakinya di dalam air itu, air sungai Yordan terbelah. Perkenaan Tuhan akan membuat saudara bisa melalui setiap hambatan dan masalah yang semula menghadang langkahmu.
Dan Tuhan membuka air itu di depan. Entah apa yang menjadi air sungai Yordan yang sebak ke kanan dan ke kiri, yang sedang Anda hadapi hari ini. Biar firman Tuhan ini bicara kepadamu secara pribadi, bahwa Tuhan akan membuka jalan di sungai itu. Sungai itu bisa bicara dengan berbagai masalah yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi ketika sekali kita mendapat perkenaan Raja, mendapat perkenaan Tuhan, wow, kita akan memasuki yang namanya tanah perjanjian itu. Acceptable. Tidak semua orang, saudara. Mengapa yang satu doanya dijawab lebih cepat? Bukan hanya karena ada ajaran yang mengatakan itu benar ya, tapi bukan semata-mata itu. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Masalahnya adalah Anda sudah acceptable atau tidak di hadapan Tuhan. Memang Tuhan punya waktunya sendiri. Tapi doamu udah nyampe enggak? Yang membuatnya nyampe itu adalah perkenaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka anak-anak Tuhan itu banyak yang GR. Tuhan pasti dengar doa saya. Saudara, perjuangan kita terhubung dengan Tuhan itu dilakukan setiap saat. Keberhasilan kemarin tidak sama dengan keberhasilan hari ini. Maka kebaikan Tuhan harus dilakukan secara progresif, dinamis, dan terus menerus. Ketika Tuhan berkenan, maka favor, apa itu? Kemurahan Tuhan dinyatakan atas kita. Favor itu apa, saudara? Keberuntungan. Keberuntungan yang tidak pernah bisa kita duga. Lebih dari sekedar menang lotre. Orang yang diikuti oleh favor of God akan berbeda dengan orang yang mendapatkan segala hal dengan perjuangannya sendiri. Orang yang diikuti oleh favor of God akan mengalami yang namanya percepatan. Prosesnya dipersingkat. Tantangannya di dalam proses itu Tuhan sendiri yang milih. Tapi dengan kekuatan sendiri, kita seperti naik tangga satu-satu, bisa downgrade lagi ke tangga paling bawah, naik lagi ke atas. Beda sekali orang yang diikuti oleh favor. Tangannya, saya selalu katakan, magic hand. Tahu magic hand itu, saudara? Apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Amin. Amin. Favor of God. Jadi kalau Anda merasa tanganmu ini gagal, sehingga kehidupan menjadi utang terus. Apa yang salah? Masihkah favor of God ada di atas kepalamu? Mengikuti hidupmu? Mari cek, jangan-jangan Anda selama ini hidup dengan style jahatin orang lain. Membalas perbuatan jahat kepada orang lain. Itu memang natur manusia, saudara. Tapi anak Tuhan harus mulai mengontrol perilakunya. Jadi hari ini saya ngajar ya, saudara. Ngajar tentang kebaikan. Supaya keluar dari tempat ini, malam ini, Anda menjadi orang-orang baik. Amin. Amin. Upah kedua. Favor of God ada di atas kepalanya. Mari kita lihat upah yang ketiga. Amsal pasal 13 ayat 22. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik. Apa sih yang kita tinggalkan di dunia ini kalau kita mati? Hanya ada dua, saudara, yang akan dikenang oleh orang. Hal yang baik pada kita dan hal yang buruk pada kita. Kalau dalam timbangan hal yang baik lebih besar, maka orang akan mengenang hal yang baik dibanding hal yang buruk itu. Misalnya Anda mati nanti, apa yang mau ditulis di makammu? Anda mau orang mengenangmu sebagai apa? Tukang tipu? Atau pendoa yang luar biasa? Atau orang yang murah hati? Atau hamba Tuhan yang luar biasa? Atau ditulis di situ orang jahat? Atau nanti ketika orang lewat makammu, mungkin di situ tertulis hal-hal yang baik, tapi orang yang tahu hidupmu berkata, masa sih orangnya kayak gini? Tahu nggak waktu dia hidup orangnya kayak gini loh. Pemalas, tukang telat, tukang protes. Orang akan mengenang, oh
orang mengenali kita dengan karakter kita. Karena karakter adalah jati diri. Anda boleh pasang topeng apapun, tapi karaktermu itu selalu muncul secara natural. Dan hidupmu diidentifikasi, dikenali berdasarkan karaktermu. Itu tidak bisa kita kamuflase. Itu selalu muncul. Mengapa disebut tukang telat? Karena memang karakternya adalah tukang telat. Mengapa disebut tukang protes? Karena memang karakternya suka protes. Kenapa dikatakan tukang ngutang? Karena memang karakternya suka utang. Kenapa dikatakan tukang gosip? Karena memang karakternya suka bergosip. Mengapa dikatakan orang baik? Karena memang karakternya. Karakter itu buah dari nilai yang ada di dalam diri saudara yang bisa dirasakan oleh orang lain. Orang menilai saudara bukan berdasarkan apa yang Anda ucapkan, tapi apa yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan itu adalah karaktermu. Tindakanmu itu terukur, teramati, bisa dievaluasi oleh orang lain. Jadi apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Apa? Kita mau wariskan harta, dimakan ngengat, lama-lama juga habis. Kalau kita wariskan nama, yang disebutkan dengan warisan di sini adalah a spiritual legacy, warisan rohani. Yang namanya warisan rohani jauh lebih besar dampaknya, nilainya daripada warisan material. Karena warisan material bisa habis, bisa dicuri, diambil orang lain. Tapi yang namanya warisan rohani itu sifatnya melekat, diturunkan kepada generasi. Dan sifat penurunannya adalah increasing. Anda tahu yang disebut dengan increasing. Anda menerima, Anda memberikan satu, dia menjadi seperti talenta yang dikelola oleh orang yang menerima 5 talenta dan berubah menjadi 5, menjadi 10. Bertambah. Karena orang yang berbuat baik seringkali disamakan pengertiannya sebagai orang benar. Dan kita tahu orang yang benar, anak cucunya berkuasa di bumi. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau mau melihat anak cucumu naik levelnya dibanding kehidupanmu, jadilah orang baik. Karena orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, yang menjadi modal bagi anak cucu itu untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik dibanding kehidupan yang kita alami. Warisan bukan hanya spiritual legacy. Itu bicara juga mengenai influence, inheritance. Sesuatu yang kita teruskan yang menjadi milik orang lain, di mana ketika orang lain itu yang adalah anak cucu kita menerimanya, saudara, di tangannya itu bisa berkembang biak. Jadi dalam perspektif Alkitab, warisan bukan hanya bicara soal rumah, bukan hanya bicara soal tanah, bukan hanya bicara soal deposito. Itu semua materi yang bisa dicari oleh anak cucumu. Tapi ketika engkau meninggalkan warisan yang baik, warisan rohani kepada anak cucumu, semua materi itu justru akan datang berlipat kali ganda kepada anak cucumu. Bilang amin. Colek kiri kananmu, katakan, jadi orang baik. Biar kita ngerti hal-hal yang selama ini mungkin kita dengar baik, tapi nggak ngerti maknanya. Supaya ada perubahan paradigma yang mendorong kita untuk menjadi orang baik dimanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. 2 lagi, yang keempat. Upah yang berikutnya dari sebuah kebaikan adalah menerima tuaian. Tuaian itu digambarkan seperti orang yang memiliki ladang, saudara. Dia menanam benih. Makanya tadi saya katakan di bagian kesimpulan bahwa kebaikan adalah sebuah investasi pribadi. Dia menanam benih. Tidak ada penabur yang tidak berharap menuai dari apa yang dia tabur. Tidak ada. Nggak ada orang yang menabur omong kosong. Lalu dia pergi dan melupakan itu. Tidak ada. Setiap penabur pasti berharap memiliki yang disebut dengan keyakinan yang kuat di dalam dirinya, bahwa suatu kali saat
Suatu saat kelak di masa yang akan datang, apa yang aku tabur ini akan aku tuai. Dan kebaikan adalah sebuah jenis benih yang ketika Anda tuai, dia seperti biji yang bertambah banyak. Mengapa? Salah satu laporan mata-mata Israel kepada Musa ketika mereka mencoba mencari informasi mengenai betapa suburnya tanah Kanaan adalah eskol. Eskol adalah satu tandan anggur. Jadi kalau misalnya Anda beli anggur itu, saudara, Anda comot, jadi seperti satu tandan itu. Seperti segitiga yang paling banyak ke bawah. Nah, ini satu, ini dua, lalu ditimbang. Tapi saya mau beritahu saudara, begitu hebatnya dan makmurnya tanah perjanjian, ketika satu biji anggur ditanam. Pernah melihat anggur yang satu tandan itu, yang satu diambil itu ya? Ya, kecil kan? Paling seperti ukuran tangan saya ini. Satu ujung. Ya. Tapi begitu hebatnya laporan para mata-mata ini. Satu eskol yang mereka bawa ternyata tidak bisa dibawa oleh satu orang. Dibutuhkan 2 orang untuk menggotong eskol itu. Saya beri contoh. Ada ke sana? Oke. Jadi mereka ada tongkat kayu di sini, dikasih tongkat kayu di sini. Ngapain bawa eskol sebesar ini? Tidak, saudara. Sampai dengan hari ini masih ada itu di Yeriko. Jadi anggurnya yang satu tandan itu besarnya besarnya itu seperti ini. Jadi jarak saya dengan dia misalnya 1 meter, maka besar satu tandan itu adalah begini sampai jatuh ke tanah. Dan ukuran anggurnya seperti bola pingpong. Satu, kumpul jadi satu. Silakan. Jadi harus dibawa oleh 2 orang. Itu baru satu. Kira-kira ketika Musa mendapat itu, wow, ngeri kali. Kalau di Medan itu ngeri kali. Serius nih, betul bang. Kok ngeri kali? Jangan kau apakan apanya itu ya. Betul gak kau apa-apakan bang. Memang kayak gini apanya itu. Sebesar begini anggurnya. Itulah gambaran tuaian yang didapatkan oleh anak Tuhan ketika dia melakukan kebaikan. Makanya di situ ada satu seruan. Di situ kalau kalimat dimulai, janganlah kita jemu-jemu. Sebenarnya itu adalah seruan. Seruan kepadamu supaya engkau mengindahkannya. Jangan jemu-jemu. Jemu-jemu ngapain? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kadang-kadang orang bisa bosan berbuat baik. Apalagi kalau dia berhadapan dengan situasi yang tidak mendukung baginya untuk melakukan kebaikan itu. Mungkin orang yang menerima kebaikan kita tidak mengerti apa itu. Tidak menghargai apa yang kita kerjakan. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua. Kebaikan tidak bergantung pada penilaian orang lain atas hidup kita. Tidak bergantung pada situasi di luar sana. Baik tidak baik situasinya tetap jadi orang baik. Makanya di situ dikatakan jangan jemu-jemu. Karena apa? Karena penulis surat ini mengetahui persis bahwa manusia mendapatkan banyak tantangan, banyak penolakan ketika mau berbuat baik. Butuh daya tahan untuk berbuat baik itu, saudara. Apalagi kalau Anda serumah dengan orang yang tipikalnya bertolak belakang dengan tindakanmu. Butuh daya tahan. Maka jangan jemu-jemu. Jangan bosan. Terus berbuat baik. Karena akan datang waktunya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab kalau sudah jemu, Anda menjadi lemah. Dan Anda menjadi hopeless dan berkata, alah gak ada gunanya berbuat baik. Gak ada gunanya lah. Gak ada, dia tidak menghargai apa yang saya lakukan. Dia tidak menghormati. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia tidak menganggap apa yang saya kerjakan. Banyak orang yang gagal berbuat baik. Karena lebih memperhatikan hal-hal eksternal yang ada di luar dirinya. Saudara, orang-orang yang jahat selalu ada.
Orang-orang yang tidak memberikan respon yang baik selalu ada. Tapi itu tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk berbuat baik. Satu kali ada orang yang tidak tahu kenapa dia tidak suka saya. Tidak tahu. Jadi kami papasan di mall. Saya lihat dia dari jauh. Ada ibu ini. Dan saya mau berbuat baik kepada dia dengan tersenyum. Begitu dia lihat saya, dia memalingkan mukanya. Dan langsung masuk ke dalam sebuah rumah makan di situ. Demi menghindari supaya saya nggak ketemu. Apa yang saya lakukan? Saya datang juga masuk dalam rumah makan itu. Dan saya duduk persis di depan kursi di depan dia. Sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk menghindar. Biasanya kan kita mau saya udah senyumin kok responnya kayak gitu. Ya sudahlah, biar aja. Jangan, Anda kehilangan upahnya. Jangan, saudara. Ya. Halo tante, shalom. Oh iya, dah sapa aja. Biar Anda tidur nyenyak dan dia yang tidak bisa tidur nyenyak. Enak gitu. Karena upah kebaikan selalu tersedia bagi orang-orang yang melakukannya. Ada banyak benih yang bisa kita tabur dalam hidup ini. Dalam pekerjaan itu adalah benih yang kita tabur. Pelayanan kita adalah benih yang kita tabur. Perbuatan tangan kita adalah benih yang kita tabur. Maukah kita melihatnya itu gagal? Maukah kita tidak menjadi penuai atau memanen apa yang sudah kita tabur? Tidak. Seorang penabur disebut penabur karena dia tahu endingnya nanti dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Pekerjaanmu adalah taburan bagimu. Tetap lakukan yang terbaik. Teman sekantormu tidak mau melakukan yang terbaik, jangan terganggu dengan mereka. Pimpinanmu tidak menghormati pekerjaanmu, Anda tetap lakukan next 2 miles, lebih dari 1 miles itu, tetap lakukan. Karena yang penting adalah Tuhan catat. Kita tidak pernah tahu masa depan. Mungkin pada saatnya nanti Anda dikeluarkan dari tempat itu, dan tiba-tiba Tuhan mempromosikan hidupmu ke tempat yang baru, dengan keadaan yang jauh lebih baik, itu akan mempermalukan tempatmu yang lama. Kita tidak pernah tahu masa depan. Ada saatnya nanti Tuhan berkata, bongkar kemah. Ya nanti Tuhan bongkar sendiri. Jalannya itu smooth, saudara. Dan di tempat yang baru, Tuhan promosikan hidup kita. Karena Tuhan catat, anak ini sudah selesai diproses. Saatnya dia menerima kemuliaan. Upah dari semua itu. Haleluya. Yang terakhir. Upah yang terakhir, saudara. Kita mendapat 3 hal sekaligus. Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Glory, honor, and peace. Itu sekaligus satu paket. Roma pasal 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Stop sampai di situ. Lalu jangan berkata, Pak Sony, saya bukan orang Yahudi dan saya bukan orang Yunani. Konteksnya pada waktu itu adalah ajaran Paulus kepada jemaat di Roma. Dan firman Tuhan itu menjadi ajaran buat konteks kita hari ini. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Berarti tidak ada perkecualian. Pokoknya ketika menjadi orang yang berbuat baik, dia menjadi anggota geng kebaikan. Kemuliaan, saudara. Anda tahu yang disebut dengan glorifikasi, saudara. Layak ketika seseorang menang pertandingan, dia mengalami glorifikasi, merayakan kemenangannya. Itu kan pemenang. Kehormatan, dia berada di tempat terhormat. Orang lain menyanjungnya, menghormati hidupnya. Damai, itu bicara mengenai ketenangan jiwa. Banyak orang hari-hari ini tidak damai. Punya banyak duit, tapi tidak damai. Banyak orang yang seperti itu. Damai adalah ketenangan di dalam pikiran dan terlebih ketenangan di dalam jiwa. Orang kalau hidupnya tenang, saudara, dia akan melihat horizon itu dengan clear, melihat dengan jelas.
Tapi kalau orang hidupnya tidak damai, isinya marah melulu, ngumpat melulu, ngomel melulu, pagi, siang, malam, tidur. Kapan damainya? Pernah mendengar tetanggamu punya kucing? Atau di atas atap rumahmu ada 2 orang kucing saling berantem? Itu tandanya bukan berantem ya, kucing kawin. Anda bisa kesel, gak bisa tidur, benar gak? Ngomel-ngomel, itu contoh sederhana hidup tidak damai. Hidup damai adalah Anda menikmati dengan sukacita apa yang Anda dapat dari Tuhan. Hasil kerjamu Anda nikmati, Anda minum dengan sukacita, Anda makan dengan sukacita, baju yang kau pakai, yang kau kenakan dengan sukacita, Anda menikmati semua yang ada. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Karena tanda kedamaian bukan karena materi. Orang menghormatimu karena memiliki dan melihat hidupmu memiliki integritas. 3 hal ini, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh. Perhatikan di situ, ada kata akan diperoleh. Berarti belum diperoleh. Berarti ini adalah kalimat bersyarat. Lakukan dulu, maka semua akan menjadi milikmu. Haleluya. Jadi mari sekarang, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini, dengan 5 hal ini, coba ukur dirimu seberapa baik saudara. Dalam skala 1 sampai skala 10. Coba ukur dirimu. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Dan ambil komitmen yang baru. Tuhan, aku masih 4 pulang dari tempat ini. Mulai baik kepada suamimu, istrimu, kepada anakmu, kepada temanmu, kepada bosmu yang galak. Mulai baik kepada orang-orang yang menjahatimu. Nanti kita akan melihat saudara, bahwa Tuhan akan membuat jalanmu menjadi jalan yang benar. Karena orang-orang baik selalu dipelihara oleh Tuhan. Haleluya.